Laksana atau SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Utara dan asal instansi dari SD Kecil Milik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-supervisi akademik pada rekan sejawat saya, ini Ibu Imelda Abi, SPD. Beliau adalah guru kelas 6. Selamat pagi Ibu Ima. Selamat pagi Ibu. Ya, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan dan kita langsung saja ya. Iya. Ya. Yang pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa yang digunakan saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan tepat. Baik, terima kasih Ibu. Itu tujuan pembelajaran yang digunakan Ibu saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua itu peserta didik mampu mempresentasi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia dengan tepat. Pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang Ibu capai itu seperti apa? Area pengembangan yang dicapai yang pertama area pengetahuan. Peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan baik dan benar. Yang kedua, area keterampilan. Peserta didik mampu mempresentasikan informasi yang penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Baik Ibu, area pengembangan yang Ibu ingin capai itu seperti peserta didik mampu menyebutkan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca dengan baik dan benar. Lalu pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang Ibu gunakan atau Ibu sudah persiapkan untuk proses pembelajaran di kelas? Ya, strategi yang dipersiapkan yaitu metode pembelajaran yang digunakan adalah eksplorasi, diskusi, dan tanya jawab. Yang berikut media yaitu bola lampu dan LKPD. Baik, Ibu, strategi yang Ibu gunakan itu tentang tanya jawab, bola lampu, dan LKPD. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin hanya ini saja. Semoga dalam proses pembelajaran di kelas bisa membawa dampak positif pada peserta didik, terutama keaktifan di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan doa. Ketua kelas, pimpin kita dalam doa. Sikap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami dari surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Tony.
Hari ini semua hadir? Hadir! Baik, terima kasih karena semua hadir. Kita berikan tepuk tangan. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia. Baik, jadi kita sudah mendengar tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Mari kita lanjut. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tema 3, subtema 1, tokoh dan penemuannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 yaitu apa? Penemu yang merubah dunia. Jadi ini benda apa ini? Bola lampu. Benda apa? Bola lampu. Bola lampu. Bola lampu ini biasa Anda temukan di mana? Di rumah. Di rumah. Apakah di sekolah ada? Ada. Bola lampu ini manfaatnya apa? Kalau di rumah itu manfaatnya apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa kasih? Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 yaitu apa? Penemu yang mengubah dunia. Oke, di sini Ibu ada menyiapkan salah satu benda ini. Benda apa namanya ini? Bola lampu. Ayo kita amati bersama, Kita amati bersama bola lampu yang sementara Ibu pegang ini, Bisa? Bisa. Benda apa namanya? Bola lampu. Bola lampu. Apakah Anda sudah pernah temui benda ini? Pernah. Sudah pernah? Ya. Di mana Anda temui benda ini? Di mana? Di rumah. Apakah di sekolah kita ada? Ada. 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 Manfaatnya apa benda ini? Manfaatnya apa kalau di rumah? Oke, yang lain. Tadi Anda katakan bahwa ini adalah bola lampu. Ini sudah ibu sudah ini kita sudah sementara Ibu pegang, betul ke tidak? Betul. Tetapi kalau kita sudah cok di listrik, maka benda ini akan apa? Menyala. Menyala. Coba manfaatnya apa? Yani Untuk menerangi di malam hari. untuk menerangi di Malam hari. yang lain dapat menerangi kita di malam hari. Terus apa lagi? Kita dan apa? Dapat membantu kita menerangi di malam hari. Kalau tanpa bola lampu ini maka malam hari kita terasa apa? Terasa apa, Jen? Maka semua aktivitas akan apa? Kalau gelap maka semua aktivitas akan apa? Semua aktivitas tidak dilaksanakan. Contohnya seperti apa di malam hari? Belajar. Kalau malam hari belajar tidak ada lampu maka tidak bisa belajar. Betul atau tidak, Dada? Betul? Betul. Jadi benda ini Anda sudah ketahui bersama atau sudah
manfaatnya. Mari kita duduk. Anak-anak, di sini ibu ada menyiapkan teks baca, teks untuk membaca. Jadi ibu akan membagikan kepada setiap kelompok. Di situ kalian akan anak, di sini ibu ada menyiapkan teks bacaan dan akan dibagikan kepada setiap kelompok. Di situ akan di setiap kelompok semua harus membaca teks yang ibu bagikan itu. Ada teks bacaan di situ, sama-sama baca ya. Dan ada di situ. Sudah di sini ibu ada menyiapkan teks bacaan dan ibu akan bagikan kepada setiap kelompok. Yang masing-masing kelompok dibaca, masing-masing kelompok dibaca, dan setelah dibaca, di setiap kelompok itu menjawab pertanyaan yang sudah ibu siapkan di situ. Mulai kerja sudah. Ada lembaran teks bacaan di situ, terus ada pertanyaan di situ. Ini kelompok. Kita mulai dengan mempresentasikan hasil diskusi di setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Teman-teman, kami dari kelompok 1 presentasi diskusi kami. Apa topik yang disampaikan oleh penulis? Topik yang disampaikan oleh penulis adalah listrik pengubah wajah dunia. 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang kami ketahui tentang arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat melambangkan meski tidak ada media perantaraan. 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga adalah arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkai kabel listrik di dalam rumah. Rangkai kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk, lampu atau di dinding rumah untuk skala colokan listrik. 4. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga? Manfaat arus listrik saat sampai di rumah warga adalah manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah ada beragam perangkat elektronik, televisi, kipas angin, kulkas. Apa pesan yang disampaikan oleh penulis adalah dalam teks di atas. Pesan yang disampaikan oleh penulis dalam teks di atas adalah sangat penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berikan aplaus. Baik anak-anak, baik anak-anak, kita sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mari Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi dari nomor 1. Nomor 1 itu tadi tentang apa topik yang disampaikan oleh penulis. Apa topik? Topik yang disampaikan oleh penulis itu tadi tentang apa? Listrik Pengubah wajah dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Oke, Ibu akan sedikit bertanya tentang itu. Siapa yang menemukan arus listrik? Siapa yang menemukan arus listrik? Angkat tangan, boleh bisa menjawab. Tony? Michael Faraday. Michael Faraday. Mari kita tepuk tangan. Mari kita tepuk salut. Tepuk salut dulu untuk Tony. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi yang menemukan arus listrik itu siapa? Michael Faraday. Pertanyaan yang terakhir. Michael Faraday itu lahir pada tahun berapa? Jadi tokoh yang menemukan arus listrik itu adalah Michael Faraday. Michael Faraday itu lahir pada tahun berapa? Yosef Febriano? 1791. 1700 berapa? 1791. Jadi itu adalah pertanyaan nomor 1 tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik itu artinya apa? Arus listrik itu apa? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu artinya apa? Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang yang tidak dapat merambat meski tidak ada apa? Meski tidak ada media perantara. Oke, yang terakhir. Apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Penulis itu siapa tadi? Michael Faraday. Apa yang disampaikan oleh tokoh Michael Faraday itu? Apa pesan yang disampaikan? Siapa yang bisa menjawab? Itu pertanyaan terakhir. Apa pesan yang disampaikan oleh penulis atau apa yang disampaikan oleh Michael Faraday? Oke, dari kelompok 3. Piani? Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, Piani. Jadi pesan yang disampaikan oleh penulis itu adalah betapa pentingnya arus listrik, betapa pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau tidak adanya listrik maka semua aktivitas itu tidak akan dilaksanakan. Hanya itu saja. Mari anak-anak sekalian, pertemuan kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siap diri untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Ibu. Terima kasih karena sudah melakukan observasi di kelas dengan baik. Mari semangat. Semangat Ibu. Baik, terima kasih Ibu Imam. Terlalu semangat.
lagi lambar catatan percakapan pasca observasi. Yang pertanyaan pertama itu ini catatan untuk refleksi guru, catatan refleksi untuk ibu-ibu itu seperti apa? Ya, baik Ibu, refleksi saya itu pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan RPP dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Namun saya masih kurang mampu dalam menangani siswa, dalam menangani peserta didik yang tidak tenang dan ribut yang tidak pernah tenang. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sudah melakukan pembelajaran yang dilakukan sudah baik. Untuk RPP, tujuan pembelajaran, peserta didik juga tenang dan tidak ribut. Ibu sudah bermalam. Yang pertanyaan kedua itu topik percakapan ibu seperti apa? Baik, topik percakapan itu yang pertama itu tujuan pembelajaran, sudah melakukan pembelajaran dengan baik, bisa mengarahkan peserta didik untuk mengamati gambar pola lampu. Yang kedua itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan metode pembelajaran eksplanasi, diskusi, dan tanya jawab. Sudah sesuai sehingga pembelajarannya efektif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta. Baik, terima kasih. Untuk percakapan tadi itu tujuan pembelajaran dan strategi pembelajarannya. Pembelajaran eksplanasi, diskusi, tanya jawab, dan sehingga pembelajaran efektif itu membuat siswa mengenal. Terima kasih. Terus rencana tindak lanjut itu seperti apa? Rencana tindak lanjut saya itu hal-hal yang akan saya lakukan pada pertemuan pembelajaran berikut adalah berusaha untuk bisa mengendalikan peserta didik yang tidak tenang dan ribut, yang tidak bermakna, dengan menanyakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Baik, terima kasih Ibu. Yang rencana Ibu tindak lanjut itu yang kita lakukan pertemuan berikutnya ya. Itu membuat siswa tidak ribut dan tidak bermakna dengan kesepakatan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Baik, terima kasih.